Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama, bisa dipanggil Yuda, dari NIM saya A12 2023 07094. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif atau refleksif. Sorry. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama, NIM saya A12 2023 07094. Dan di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA Ya, perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama, bisa dipanggil Yuda, NIM saya A12 2023 07094. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA dihubungkan dengan R untuk setiap A dihubungan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A dihubungan A, demikian hingga A. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama, bisa dipanggil Yuda, dan NIM saya A12 2023 07094. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Ya. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama, bisa dipanggil Yuda, dan NIM saya A12 2023 07094. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA anggota dari R untuk setiap A anggota dari A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A bukan anggota dari A, sedemikian hingga A bukan anggota dari R. Dan yang contoh 8. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Tidak bersifat refleksif karena tiga-tiga bukan anggota dari R. Contoh 9. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga A, AA, sehingga AA bukan anggota dari R. Sehingga, sehingga AA anggota dari R untuk setiap A bagian dari A. Dan selanjutnya, ciri-ciri relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1, seperti yang ada di gambar di bawah itu, pada gambar tersebut. Yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB anggota dari R dan BC anggota dari R, maka AC anggota dari R. Untuk AB, C anggota dari A. Ya, di sini ada contoh 10. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R 21, 31, 32
41, 42, 43 bersifat menghantar. Dapat dilihat di tabel berikut. Terus yang kedua ada R11232442 tidak menghantar karena 24 dan 42 anggota anggota dari R, tetapi 22 bukan anggota dari R. Begitu juga 42. Begitu juga 42 dan 23 anggota dari R, tetapi 43 bukan anggota dari R. Lalu R11223344 jelas menghantar. Dan selanjutnya R1234 menghantar karena tidak ada AB anggota dari R dan BC anggota dari R, sedemikian hingga AC anggota dari R. Dan yang terakhir, relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R45 selalu menghantar. Oke. Dan di sini relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada teks representasinya. Dan yang selanjutnya, sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur dari berarah maka juga dapat busur berarah dari A ke C. Oke, lanjut yang ketiga, setangkup atau simetrik dan tolak selangkup setangkup atau antisimetrik. Yang pertama, relasi R pada himpunan A disebut setangkap jika AB anggota dari R, maka BA anggota dari R. Untuk AB anggota dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB anggota dari R, sedemikian hingga BA bukan anggota dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian hingga AB anggota dari R dan BA anggota dari R. Hanya jika A sama dengan B untuk AB anggota dari A disebut tolak setangkup. Contoh 11. Misalkan A1234 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R 11 12 21 22 24 42 44 bersifat setangkup karena jika AB anggota dari R, maka BA juga anggota dari R. Di sini 1, 2, dan 21 anggota dari R. Begitu juga 24 dan 42 anggota dari R. Yang kedua, relasi R 11, 23, 24, 42 tidak setangkup karena 23 anggota dari R, akan tetapi 32 bukan anggota dari R. Yang ketiga, relasi R 11, 22, 33 tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan 11 anggota dari R. 2 sama dengan 2 dan 22 anggota dari R dan 3 sama dengan 3 dan 33 anggota dari R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Lalu relasi R 11, 12, 22, 23 tolak setangkup karena 11 anggota dari R dan 1 sama dengan 1 dan 22 anggota dari R dan 2 sama dengan 2. Perhatikan bahwa R tidak setangkup. Contoh 11. Misalkan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R 11, 24, 33, 42 tidak tolak setangkup karena 2 tidak sama dengan dari 4, tetapi 24 dan 42 anggota dari R. Relasi R pada butir pertama dan kedua di atas juga tidak tolak setangkup. Relasi R 11,
22, 23, 32, 42, 44 tidak setangkup dan tidak tolak setangkup. R tidak setangkup karena 42 anggota dari R, tetapi 24 bukan anggota dari R. R tidak tolak setangkup karena 23 anggota dari R dan 32 anggota dari R, tetapi 2 tidak sama dengan 3. Lalu relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama. Dan sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Selanjutnya, matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika M IJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan dari J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan dari J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Ya, mungkin cukup sekian materi dari sifat-sifat relasi biner. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.